Di sini intinya kalau kita udah pernah kerja, udah bayar pajak, ada bukti pembayaran pajak, dari pajak itu, nomor pajak itu kita ujuk, itu kita tunjukkan sama orang, kayak di sini namanya job center. Job center tuh kayak ngebantu orang-orang yang tidak punya kerjaan. Nah, nanti dia rumahnya dibayarin, uang belanja dikasih gitu. Misalnya nih bunda udah kerja nih setahun 6 bulan ya, setahun 6 bulan. Tiba-tiba bunda sakit, jangan coy, jangan sakit deh. Apa ya? Misalnya bunda gini deh, misalnya bunda tiba-tiba diberhentiin lah istilahnya. Jangan sampai sih diberhentiin lah gitu. Misalnya entah apalah gitu, diberhentiin lah gitu. Atau bunda misalnya udah diberhentiin, terus bunda nggak mau cari kerjaan dulu. Bunda pengen istirahat dulu, misalnya 3 bulan atau 4 bulan belum dapat kerjaan gitu. Pemerintah yang bayar. Kamu udah nggak kerja? Enggak, kenapa? Diberhentiin gitu. Atau berhenti sendiri. Kalau kita berhenti sendiri, kita nggak dikasih uang pemerintah karena kita berhenti sendiri. Tapi kalau kita diberhentiin, alasannya kuat, kita dibayarin uang rumah. Jadi di sini orang nggak ada. Di sini jarang orang beli rumah. Kalau orang punya rumah sendiri, ngaku-ngaku rumah sendiri, Bunda belum percaya. Kenapa? Di sini nggak ada istilah kata terlantar. Kalau di Indonesia kan, kalau kita nggak bisa kerja, nggak bisa bayar rumah, pemerintah nanggung nggak? Nggak ya. Bunda nggak tahu juga Indonesia itu kayak apa modelnya. Enak banget Bunda, ya itulah. Bagus kan? Bagus kan sistemnya di sini? Kayak kemarin itu, waktu Bunda corona, waktu pandemi, nggak bisa kerja, uang rumah dibayarin, uang makan ditanggung. Selama berapa lama Bunda? Selama belum bisa kerja, apalagi tuh COVID. Jadi sini nggak ada istilah kata telantar. Apalagi yang punya anak, wih enaknya. Apalagi kalau punya anak, ditanggung bener. Anak-anaknya pun dikasih makan, dikasih uang jajan. Dikasih per bulan 200. Di sini banyak anak, banyak rezeki. Setiap anak, dari mulai, kalau nggak salah dari mulai lahir deh, itu udah dikasih pemerintah. Tiap bulan 200 sampai 300 gitu. Kayak 300 deh. Itu tuh uang anak doang. Sampai umur 17 tahun. Dikasih pemerintah. Itu untuk anak-anak ya. Makanya kalau misalnya kalau orang Jerman punya anaknya 7 dapat duit. Kalikannya satu anak 300. Kali 7. Berapa itu? 18. 1.800. Uang anak doang itu. Terserah mamanya. Mau dibeliin baju kek, mau untuk shopping kek, berapa sih uang anak? Kalau mama ini pintar menghemat, dapat juga uang kantong. Jadi di sini nggak ada istilah kata kalau misalnya, kalau nggak, kecuali di sepengangguran di sini tuh susah orang nggak dapat duit, pasti dapat duit. Cuman beda-beda kelasnya. Kalau misalnya dia nggak pernah kerja, nggak punya kerjaan, nggak pernah kerja sama sekali, paling dikasih tempat tinggal. Uang makannya berapa Bunda? Nggak tahu, paling cuma 200. Kayak Bunda gitu. Misalnya tiba-tiba Bunda berhentilah dari kerjaan atau dipecat lah istilah katanya. Nanti Bunda dikasih tuh duit. Kamu bayar rumah berapa? Saya bayar rumah sekian. Ya udah. Uang makan kamu berapa? Sekian. Dikasih. Makanya di Jerman itu kenapa
Jerman, Perancis, Belanda, pokoknya beberapa negara Eropa yang masih negara Schengen. Mungkin ya, yang Bunda tahu itu mungkin masih, soalnya mereka kadang-kadang lebih bagus nggak usah kerja. Kenapa? Karena nggak kerja pun mereka dikasih duit. Misalnya kayak dulu Bunda pernah pacaran, dulu Bunda punya cowok orang Perancis sebelum kawin. Dia nggak kerja, dia dikasih uang tunjangan. Tiap bulan berapa Bunda? 1.200. Makanya dia nggak mau kerja, jadi malas jatuhnya. Kenapa? Dia juga berpikir kerja gajinya berapa? 1.300. Nggak kerja berapa? 1.300, sama aja. Makanya banyak berpikir mereka nggak usah kerja mendingan. Jadi malas. Tapi itu nggak boleh bertahan lama. Nggak boleh. Paling banter tuh 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan udah harus kerja. Kalau nggak boleh kerja nanti dikasih. Kalau misalnya kayak gini, waktu itu Bunda nikah. Misalnya waktu pertama kali nikah di Jerman. Ya, nikah di Jerman. Bunda belum dapat kerjaan. Suami Bunda kerja gitu. Bunda dapat uang dari pemerintah. Dapatnya berapa Bunda? Ya dapat berapa tuh ya? 500. Karena kan suami Bunda kerja, Bunda nggak kerja. Bunda dapat duit 500. Nah, tapi Bunda disuruh sekolah, disuruh bahasa Jerman lah, inilah, capek. Kalau kita nganggur pun kita nggak boleh. Kalau kita nganggur pun kita bukannya dikasih aja gitu, kita disuruh kekurangan kita apa? Misalnya bahasa, suruh sekolah tuh. Pokoknya di Jerman itu yang zamannya Bunda itu nikah itu kalau belum dapat kerjaan karena alasan bahasa disuruh sekolah dulu harus bisa bahasa dulu. Di Jerman begitu, karena rata-rata nggak semuanya, banyak orang kadang-kadang sok tahu ya kerja harus bisa bahasa Jerman, nggak mesti ya. McDonald itu banyak yang bahasa Inggris dan masih banyak lagi. Kalau untuk kerja di restoran itu kan kelas astronomi gitu. Nah, nggak penting bahasa, yang penting kerja. Emangnya McDonald tuh bisa bahasa apa aja Bunda? Bahasa Dayak pun boleh di situ. Mau bahasa Dayak kayak bahasa Manado kayak nggak penting. Oh nggak bisa bahasa. Kalau nggak bisa bahasa, kalau nggak lumpuh bisa kerja. Ya. Orang cacat pun di sini ya, mau cacat kayak apapun, kalau dia mau kerja dikasih kerjaan. Mau duduk kursi roda kek, mau buta kek matanya, dikasih kerjaan. Mau idiot kek, tahu kan orang idiot? Tahu kan idiot itu yang kayak idiot gitu ya. Itu dikasih kerjaan. Apa pekerjaan dia yang gampang-gampang. Entah dia ngapain kayak, entah ngapain tuh kerja. Di Jerman tuh nggak ada yang nggak bisa kerja, semua bisa kerja. Nggak mandang keadaan, nggak mandang. Lu bodoh, nggak bisa bahasa, misalnya, dikasih kerjaan yang gampang. Oh kita udah nyari kerjaan nggak bisa ngelapor. Ada khusus buat agensi pekerjaan di sini. Kalau Bunda kan enggak, Bunda nggak melalui agensi. Di sini ada, jadi kayak ada kantornya gitu. Misalnya penduduk Jerman, mau itu pendatang, mau itu bukan orang Jerman asli kayak Bunda, udah tinggal di Jerman, tapi kita butuh kerjaan, kita cari sendiri nggak dapet gitu. Misalnya nggak ada yang bisa nolong lah gitu, kayak Bunda gitu kan. Bunda cari kerjaan sendiri. Ngelaprak sana, nanya sini. Karena Bunda tuh kadang-kadang gak mau bergantung pada orang lain. Kenapa? Biar Bunda puas ngedapatkan hasilnya. Itulah Bunda. Kadang-kadang kita nanya orang pun belum tentu dia ngasih jalan. Lebih banyak bacot daripada ngasih jalan. Yang inilah, yang itulah, yang inilah. Lu gak bisa kerja, gak bisa bahasa. Alah. Kebanyakan begitu. Emang bisa kerja apa lo? Bisa kerja apa lo? Orang lumpuh pun di sini bisa kerja, selagi otaknya bisa jalan. Orang cacat di sini yang cacat ibarat kata duduk kursi roda bisa kerja. Kalau dia punya kepintaran, kerja di mana? Di kantor. Banyak kerjaan di sini. Di sini banyak.
Cuman kadang-kadang banyak sok tahu. Sok tahu, kebanyakan orang sok tahu. Mentang-mentang dia kerja, dia pikir dia bisa kerja, dikiranya kita nggak bisa kerja juga. Di sini nggak ada, ya. Di sini nggak ada istilah kata gitu. Lu nggak bisa bahasa. Emangnya bahasa Jerman kayak apa sih modelnya? Emang bahasa Jerman kayak apa? Bahasa Jerman tuh nggak perlu yang 100% orang Jerman asli. Ya, ini ya Bunda pernah sekolah. Semua orang Jerman itu masih yang namanya orang Jerman pun terkadang masih bisa bilang gini, "Wie bitte?" Tahu artinya "wie bitte" itu apa? Apa sih maksud kamu? Apa sih saya nggak ngerti. Orang Jerman aja masih begitu. Apalagi kita yang pendatang. Nggak ada bahasa Jerman yang perfect 100%, nggak ada. Orang Jerman sendiri pun kadang-kadang masih nggak ngerti bahasa dia sendiri. Itulah. Jadi istilah kata di Jerman ini, semua orang bisa kerja. Nggak usah takut. Jangan mau ditakut-takutin. Ya, jangan mau ditakut-takutin. Lihat Bunda. Bahasa Jerman Bunda emang kayak apa? Masih banyak yang bisa bahasa kayak Bunda. Masih banyak yang jago-jago. Masih banyak yang mantep-mantep. Bunda, kalau disuruh bertanding sama anak mahasiswa, lebih hebat mereka. Di Jerman ini, yang kuliah pun, ya, yang kuliah. Kecuali kalau kuliah kan lain sistemnya. Mereka mau masuk Universitas Jerman. Tapi kan nggak segampang membalikkan telapak tangan. Karena mereka harus bahasa dulu. Kalau mereka nggak goal, pulangin. Kalau Bunda kan enggak. Bunda kan udah nikah.